Ada seorang pria asal Sergiev Posad, sekitar 74 km di sebelah timur laut Moskow. Namanya Ivan, usianya 46 tahun. Dia punya akun VK semacam Facebooknya Rusia, yang penuh dengan foto sepeda motor dan istrinya. Dia telah menikah selama 6 tahun. Dia mengatakan bahwa pernikahannya bahagia. Meski begitu, pada Mei 2021, dia bergabung dengan komunitas mencari istri kedua, sebuah komunitas kecil di internet, dan memasang iklan di sana untuk mencari satu istri lagi yang siap ia nafkahi. Mengapa beberapa pria Rusia membutuhkan lebih dari seorang istri, dan bagaimana mereka semua hidup rukun dalam satu atap? Sebetulnya, poligami secara resmi dilarang di Rusia, tetapi tidak dapat dihukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1969, poligami adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman 2 hingga 3 tahun penjara, tergantung pada jumlah pernikahan. Kemudian, hukum itu dihapuskan. Sekarang, Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga sama sekali tak menyinggung masalah ini. Pada saat yang sama, ada lebih dari selusin komunitas pernikahan poligami berbahasa Rusia di VK dan Instagram. Di sana, laki-laki dan perempuan mendiskusikan dan mempromosikan perkawinan kelompok serta mencari istri kedua atau ketiga. Yang menarik, iklan mencari istri tak hanya disebarluaskan oleh para pria, tetapi juga oleh istri pertama mereka. Orang-orang mungkin berpikir bahwa sebagian besar anggota komunitas ini adalah Muslim karena Islam mengizinkan laki-laki untuk memiliki hingga 4 istri. Namun, sebagian besar anggota kelompok tersebut adalah penganut Ortodoks Rusia. Mereka percaya bahwa poligami adalah kebiasaan Slavia kuno yang harus dilestarikan hingga kini. Salah satu komunitas poligami tertua yang dikenal sebagai poligami apa adanya didirikan oleh Oleg Pokrovsky, seorang warga Sankt Petersburg. Pada 2013, dia telah menikah sejak 1982 dan tidak mencari istri kedua. Dia sempat berusaha menikah lagi, tetapi selalu gagal karena alasan fisik. Bagaimanapun, sejak kecil, Alek telah tersihir oleh dongeng-dongeng Arab yang kerap mengisahkan lelaki dengan banyak istri. Jadi, ide itu terpatri dalam banyak benaknya sejak usia 13 tahun dan tak pernah hilang. Slogan utama komunitas itu adalah tiap perempuan harus memiliki suami yang baik, bahkan jika dia membagi cintanya dengan 1 atau 2 perempuan lain. Mayoritas anggota komunitas itu wanita berusia 21 hingga 24 tahun dan 30 hingga 35 tahun. Sedangkan selebihnya adalah pria berusia 30 hingga 45 tahun ke atas. Antara 1990 dan 2019, tingkat kelahiran di Rusia turun 34,2%. Menurut Badan Statistik Negara Rosstat. Sementara itu, rasio jenis kelamin di Rusia adalah 866 laki-laki berbanding 1000 perempuan dalam konten yang mereka berikan. Pengurus komunitas itu mengatakan poligami akan membantu memperbaiki situasi demografis negara, membawa kebahagiaan bagi perempuan lajang yang ingin menikah, menyelesaikan masalah perzinahan pria, dan memerangi kecemburuan serta keegoisan perempuan. Alek bahkan telah menulis risalah 12 halaman yang mengeksplorasi argumen ini. Menurut komunitas itu, poligami dipraktikkan di Rus kuno sampai masa pemerintahan Peter yang Agung. Menurut buku Menyingkirkan Tabu, kumpulan esai tentang budaya seksual orang Rusia abad ke-19 hingga ke-20, karangan Natalia Mitschuk, seorang dokter dalam bidang sejarah, sumber-sumber sejarah memang membuktikan praktik poligami. Namun, karena berceceran bukti-bukti tersebut tak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa masyarakat Rus kuno mempraktikkan poligami secara luas. Lagi pula, gereja mengutuk bigami atau perkawinan dengan seseorang yang masih berumah tangga secara sah dengan orang lain. Pokrovsky percaya bahwa ketiadaan poligami dalam masyarakat modern adalah semacam konspirasi global. Berbagai perusahaan menurutnya mengambil keuntungan dari konsumen tunggal sehingga tiap orang membeli rumah, melengkapi dan mengisinya dengan aneka perabotan rumah tangga. Sementara perusahaan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang diperoleh dari keluarga yang berbagi hunian dan segala sesuatu di dalamnya. Meski begitu, mendukung poligami bukan berarti mendukung poliamori. Bedanya, poliamori enggak mensyaratkan pernikahan sebagai ikatan, mengedepankan sifat keterbukaan satu sama lain, tak hanya dalam urusan hubungan intim, tetapi juga dalam hal mengurus anak.
Menurut Alec, yang semacam itu justru membuat hidup lebih rumit. Seseorang harus cukup berani untuk menjalani hubungan semacam itu. Di sebagian besar komunitas poligami daring, para pengguna atau kebanyakan pria membagikan profil dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon istri kedua atau ketiga mereka. Alec Nikolevich, 42 tahun, tukang bongkar bangunan asal Krasnodar, telah mencari istri ketiga untuk keluarganya sejak Januari 2021. Syaratnya, perempuan Slavia dari keluarga besar, bermata biru dan berambut panjang, bisa menjaga rumah dan siap melahirkan keturunan yang sehat. Ada pula persyaratan tambahan, seperti bisa bernyanyi dan memainkan alat musik. Menurut Alec Nikolevich, dua istrinya yang sekarang memiliki reaksi berbeda terhadap keputusannya untuk mencari istri ketiga. Namun, dia tidak memerinci cara membujuk kedua istrinya untuk berpoligami. Selama pencarian istri ketiga, Alec Nikolayevich menolak sekitar 40 pelamar, sementara dirinya sendiri ditolak oleh 2 orang. Dia percaya sebuah keluarga harus memiliki banyak anak, 20 atau lebih. Menurutnya, orang-orang di Rusia belum siap menerima konsep poligami yang sebenarnya. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa poligami hanya berarti lebih banyak seks. Padahal, pada kenyataannya, poligami adalah perwujudan real dunia yang bebas. Tiap orang hidup hanya atas kehendak mereka sendiri. Kalau tidak, tak mungkin bisa menjaga keluarga seperti itu bersama. Itu kata si Alec Nikolayevich. Di sisi lain, poligami juga dipraktikkan oleh komunitas Muslim Rusia. Foto-foto Instagram Anissa, 29 tahun, penuh dengan gambar-gambar bunga syal warna-warni, kadang-kadang senyum bahagia, tetapi tidak pernah menampakkan wajahnya. Anissa menjadi istri kedua 4 tahun lalu. Sejak itu, ia telah melahirkan 3 anak perempuan. Anissa bekerja dengan tukang jahit di Chechnya. Suatu hari, dia dan teman pergi berbelanja, dan calon suaminya memperhatikan dia di tengah keramaian. Dia mendekati temannya dan mendapatkan alamatnya dari dia. Dan beberapa kali berkunjung ke rumah dengan sepupunya untuk melamar dirinya. Setelah beberapa pertemuan, dia mengatakan bahwa dia sudah memiliki istri dan anak. Anissa pastinya kaget dan mengatakan tidak ingin menyakiti perasaan istri pertamanya dan memintanya untuk tidak menunggu dia lagi. Namun, pria itu pantang menyerah. Ia melamar lagi dan memujuk keluarganya untuk merestui pernikahan mereka, kata Anissa. Istri pertamanya juga memberikan restu atas pernikahan mereka. Anissa dan istri pertama tinggal di rumah yang berbeda, sementara sang suami mengunjungi keduanya tiap hari. Anissa menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya, membuat baju sesuai pesanan, dan mendapatkan uang dari beriklan di Instagram. Yang jelas, usulan untuk mengesahkan poligami di Rusia atau di wilayah-wilayahnya, seperti di Kaukasus Utara, telah beberapa kali disuarakan oleh pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov pada 2015, oleh Mufti Moskow Ildar Aliautdinov, dan Ketua Partai LDPR Vladimir Zhirinovsky pada 2019. Ketiga tokoh di atas sama-sama mendorong legalisasi poligami di Rusia, tetapi tidak mengajukan tuntutan langsung untuk penerapannya. Mereka mengatakan bahwa yang paling penting, negara tak ikut campur dalam urusan keluarga. Bagaimanapun, tanpa larangan dan ancaman pidana atau administratif, seorang pria kini dapat hidup dan tidur dengan beberapa perempuan sekaligus tanpa ikatan pernikahan, tetapi tetap menyebut mereka istri. Saya Karuna Julin untuk Pegosti Asumsiko.